Audio Jungle. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita membahas materi tentang buku besar pembantu utang ya. Di sini ada 6 transaksi yang Ibu contohkan atas nama PD Amar untuk periode Desember 2019. Oke, kita langsung aja eksekusi soal-soalnya ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, jadi sebelum kita memasukkan semua transaksi yang berkaitan dengan buku besar pembantu utang, terlebih dahulu kita memasukkan jumlah saldo awal utang kita terhadap suatu perusahaan. Nah, di sini perusahaannya adalah PD Amar. Jadi utang perusahaan kita terhadap PD Amar ini di bulan lalu itu sisanya sebesar 11 juta. Maka menjadi saldo awal di bulan Desember. Seperti biasa di sini Ibu tanggalnya udah Ibu buat biar langsung diisi yang belum diisi ya. Jadi sekarang tanggal 1 ini keterangannya saldo awal sama seperti kemarin, kita tulis di sini saldo awal. Kemudian di bagian manakah kita akan meletakkan nominalnya? Ya, karena ini saldo berarti kita masukkan ke kolom saldo. Tapi bagian kredit. Kenapa? Karena saldo normal utang ada di kredit. Kita tulis berapa jumlah saldo awal? Sebesar 11 juta ya. Kita tulis di sini sebesar 11 juta rupiah. Selanjutnya di tanggal 3 itu transaksinya adalah pembayaran utang dagang kepada PD Amar. Membayar hutang dagang berarti di sini ditulis keterangannya pembayaran. Berapa dia bayar utang? Ini pembayaran berarti kalau pembayaran hutang kita berkurang, utang berkurang di debit. Dia tulis berapa jumlahnya sebesar 5.600.000. Oke, seperti menulis buku besar biasanya, debit ketemu kredit berarti kita kurangkan berapa? 11 juta dikurang 5.600.000. 11 juta kurang 5.600.000 berarti 5.400.000. Selanjutnya tanggal 13 pembelian barang dagang. Dia melakukan pembelian ya, berarti ditulis pembelian sebesar 3 juta. Kalau kita membeli barang dagang berarti hutang kita bertambah. Kita taruh di sebelah kredit sebesar 3 juta. Karena dia kredit dengan kredit, maka kita jumlahkan 5.400.000 ditambah 3 juta sama dengan 8.400.000. Selanjutnya tanggal 15 di sini ada pengembalian barang yang telah kita beli pada tanggal 13. Nominalnya berarti ini keterangannya pengembalian barang ya, atau bisa ditulis retur pembelian. Kalau melakukan pengembalian barang berarti kan barang kita berkurang dan hutang kita juga berkurang. Hutang berkurang di debit. Jumlah pengembalian barangnya sebesar 270. Nih ya. Ini 300 ya. 370.000. Nah, karena dia debit dengan kredit maka kita kurangkan. Ya, jumlahnya 8.400.000 dikurang 370.000 sebesar 8.030.000 ya. Kemudian
Kemudian transaksi tanggal 16. Tanggal 16 pembayaran utang kepada PD Amar. Dia bayar utang pada PD Amar, berarti keterangannya pembayaran. Kemudian kalau bayar utang berarti utang kita berkurang. Ingat, itu hanya membayar utang ya, tidak berkaitan dengan transaksi pembelian tadi. Bayar utang sebesar 5.400.000. Kita tulis 5.400.000. 5.400.000. Nah, karena dia tadi kredit ketemu debit, maka kita kurangkan. Oke, 8.030.000 dikurang 5.400.000 sama dengan 2.630.000 rupiah. Oke, transaksi terakhir. Transaksi terakhir ini adalah pembayaran utang dagang kepada PD Amar atas pembelian barang dagang pada tanggal 13 Desember ya. Tadi kita sudah melakukan pembelian, sekarang kita membayar barang dagang yang sudah kita beli itu. Kita bayarnya tanggal berapa ini? Tanggal 20. Sedangkan pembeliannya tanggal 13. Dapat potongan kah? Dapat ya. Kita hitung bareng-bareng dari tanggal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Artinya baru 7 hari. Sedangkan di sini 3/10 N/30, berarti dia dapat potongan. Oke. Sebenarnya nggak terlalu penting, Ibu jelaskan lagi. Tidak terlalu penting dia dapat potongan atau tidak. Yang penting adalah di sini kita kurangkan antara jumlah pembeliannya 3 juta dikurangkan dengan returnya, maka itulah jumlah utang. Kita tulis di sini pembayaran ya. Kemudian kita ngebayar utang, berarti utang kita berkurang. Berapa utang kita berkurang? Yang awalnya kita beli dengan harga 3 juta, kemudian ada pengembalian barang 370.000, maka jumlah jumlah utangnya yang harus kita bayar tinggal 2.630.000 ya. Karena dia debit ketemu kredit, maka dikurangkan. Ya, ini bertepatan habis saldonya ya, karena tadi di sini dia udah membayar hutang untuk yang saldo awal. Kemudian ini juga dibayarnya lagi 5.600.000 ditambah 5.400.000 sama dengan 11 juta habis. Kemudian habis pembelian tanggal 13 ini sebesar 3 juta juga sudah dibayar di tanggal 20 ini. Maka saldonya untuk utang di PD Amar 0.